Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 136. Harus sembunyi di mana? Permisi Pak, ini kopinya. Siska meletakkan kopi di cangkir ke atas meja Azam. Ia tersenyum genit ketika melihat pria tersebut. Namun senyum di wajahnya perlahan mulai memudar ketika pria itu tidak memandangnya sama sekali. Pria itu hanya fokus dengan layar komputer di depannya. Apa masih ada yang diinginkan Pak? Tanya Siska dengan bergaya manja dan juga genit. Ia berusaha mencari perhatian Azam. Azam mengangkat tangannya dan mengibaskan tangannya. Silakan keluar, ucapnya dengan sikap yang begitu sangat dingin, bahkan tidak memandang wajah wanita itu sama sekali. Baik Pak, jawab Siska yang dengan sangat kesal meninggalkan ruangan Azam. Tunggu aja, nanti aku yakin kamu akan memanggil aku untuk masuk lagi ke sini. Siska berbicara di dalam hatinya. Azam memandang kopi yang ada di atas mejanya. Melihat cangkir kopi itu membuatnya membatalkan niat untuk meminum kopi yang diberikan oleh Siska. Entah mengapa, setelah mengetahui peristiwa yang menimpa Tian, Azam begitu sangat berhati-hati, mengingat wanita yang menjadi sekretarisnya itu adalah mantan kekasihnya saat kuliah dulu. Hingga sampai saat ini, mantan kekasihnya itu begitu sangat menginginkannya dan selalu mencoba mendekatinya. Aku sudah katakan kepada dia, cleaning service yang mengantar. Masih juga dia yang datang ke sini bawa kopi. Azam membuang kopi yang dibawakan oleh Siska ke dalam toilet kamar mandinya. Sepertinya besok aku bawa kopi di rumah sajalah, ucap Azam. Selama wanita itu menjadi sekretarisnya, Azam harus menghilangkan hobi minum kopinya di pagi hari. Bila jam kantor sudah berakhir, maka dia akan minum kopi di coffee shop yang tidak jauh dari kantornya. Azam memandang foto yang ada di figura berwarna hitam di atas mejanya. Foto gadis cantik yang memakai jilbab berwarna merah. Kenapa rasanya selalu rindu? Ucapnya memandang wajah imut-imut kekasihnya. Lagi apa dia? Ucap Azam. Udahlah, nggak usah diganggu. Katanya lagi sibuk cari dosen. Azam menghentikan niatnya untuk menghubungi nomor ponsel Erika. Masuk, ucap Azam ketika mendengar suara ketukan pintu dari ruangannya. Selamat sore Pak Azam, Anda memanggil saya? Ucap pria yang bertubuh tinggi yang masuk ke dalam ruangannya. Azam menganggukkan kepalanya. Ada apa? Ucap pria yang bernama Fadil. Kamu belum bisa mengeluarkan Siska dari sini, ucap Azam. Fadil menganggukkan kepalanya. Sampai saat ini dia tidak memiliki kesalahan, ucapnya. Sudah 2 bulan dia menjadi sekretaris aku. Aku tidak nyaman melihatnya. Aku ingin besok sekretaris aku sudah berganti. Dia mau kamu apakan terserah, Azam berucap kesal. Baiklah, besok akan masuk sekretaris baru. Aku akan memindahkan dia ke bagian yang lain, ucap Fadil yang sudah memikirkan tentang masalah ini. Fadil yang memang teman Azam saat kuliah, sangat mengenali seperti apa watak Siska. Sehingga saat Fadil melihatnya, ternyata jadi asisten pribadi Azam adalah Siska, dirinya sudah antisipasi terlebih dahulu. Aku tidak mau nanti bila Erika datang ke sini, dia mengetahui kalau Siska menjadi sekretarisku, ucap Azam. Azam tidak mau kekasihnya itu bertemu dengan Siska. Sudah pasti Erika tidak akan mampu menahan rasa emosinya melihat mantan pacarnya itu. Sudah pastilah singa betina akan marah, apalagi lihat bajunya, ucap Fadil yang sangat tidak menyukai pakaian Siska yang begitu sangat menggoda. Azam membesarkan matanya memandang sahabatnya itu.
Hanya aku yang boleh mengatakan dia singa betina. Fadil hanya tersenyum mendengar ucapan bosnya. Mana bolak-balik lagi datang ke ruangan aku, ucap Azam. Cari kesempatan, ucap Fadil. Pokoknya dia besok sudah nggak ada duduk di depan ruangan aku. Aku akan urus secepatnya. Siska tersenyum ketika duduk di kursinya. Tidak sabar Siska menunggu Fadil keluar dari ruangan bosnya. Aku yakin kamu akan masuk dalam permainan aku lagi. Siska tersenyum menunggu kemenangan yang sudah di depan matanya. Aku akan lakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kamu lagi. Aku tidak tahu mengapa waktu itu aku meninggalkanmu. Andaikan saja aku nggak tergoda dengan Friends, sampai sekarang mungkin kita masih bersama. Siska teringat ketika dirinya meninggalkan Azam dan memilih pria lain. Setelah pria itu mengambil kehormatannya, pria itu pergi meninggalkannya. Siska mengambil bedak yang ada di dalam tasnya. Ia menambah polesan di wajahnya. Bibirnya yang sedang merah ditambah merah lagi. Siska kemudian menambahkan tebal alis matanya. Kemudian memakai maskara dan menyemprotkan parfum di bajunya. Siska yakin apa yang dilakukannya saat ini akan membuat pria itu menjadi miliknya selamanya. Siska memandang ke arah dua wanita yang berjalan ke arah mejanya. Wajah Siska memucat seketika. Siska tidak pernah bisa melupakan Erika, karena gadis itu sudah membuat malunya di depan umum. Bagaimana ini? Pusing Siska memikirkannya. Siska tidak ingin Erika melihat ada dia di sini, karena sudah pasti Erika akan marah bila memandangnya. Apa aku harus sembunyi? Siska memandang ke arah kiri, kanan untuk mencari tempat terdekat agar dirinya bisa bersembunyi. Namun, di ruangan ini tidak ada ruangan sama sekali, selain dari ruangan milik bosnya dan ruangan asisten pribadi yang berada di samping ruangan bosnya. Apa aku harus bersembunyi di bawah meja? Ucap Siska. Keringat sudah mulai bercucuran di keningnya. Siska begitu bingung kemana dirinya harus bersembunyi. Bila ia bersembunyi di bawah meja, apakah kedua wanita itu akan melihatnya? Assalamualaikum, ucap Ervan yang masuk ke dalam kamar. Ervan memandang istrinya yang sedang menonton TV sambil makan buah. Waalaikumsalam, jawab Darlin yang tersenyum. Darlin mengambil tangan suaminya dan mencium punggung tangan suaminya. Ervan memandang istrinya yang meletakkan piring berisi buah di atas perutnya. Abang sudah pulang? Tanya Darlin yang mengambil potongan apel di piring buahnya dan menggigitnya. Ervan menganggukkan kepalanya. Enak ya makan buahnya, ucap Ervan yang duduk di tepi tempat tidur. Darlin menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Jadi ini Mommy makan buahnya enak, dan 3 bayinya yang disuruh pegang piring. Ervan menurunkan piring di atas perut istrinya. Letak di sini enak bang, enggak jatuh, ucap Darlin yang tersenyum. Memang ini, Ervan menarik hidung istrinya. Ervan melihat di atas nakas yang sudah tersedia kopi dan juga kek. Darlin beranjak dari atas tempat tidur, mengambil minuman dan kek yang sudah disiapkannya. Ini kopi dan keknya, ucap Darlin yang tersenyum. Adik buat kek, tanya Ervan. Darlin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hari ini Darlin gak ada masuk dapur, rasanya lagi malas. Darlin cuma di kamar dan nonton, ucapnya menjelaskan. Ervan menganggukkan kepalanya. Pria itu mendekatkan hidungnya dengan tubuh istrinya. Belum mandi ya? Tanyanya. Iya belum, lagi males, jawab Darlin yang tersenyum nyengir. Dari pagi? Darlin menganggukkan kepalanya.
Aduh, Momi si anak malas mandi ya, Ervan berkata dengan menarik hidung istrinya. Darlene hanya tersenyum tanpa menjawab. Bang, duduk di sini, pinta Darlene. Ervan dengan patuhnya duduk di sofa yang disebutkan oleh istrinya. Darlene membuka dasi suaminya dan juga melepaskan jas yang dipakai oleh suaminya. Setiap hari suaminya pulang, Darlene selalu membukakan pakaian yang dipakai oleh suaminya. Ervan memakan cake yang disediakan oleh istrinya, kemudian meminum kopinya. Mandi sama abang ya, ucapnya. Darlene menganggukkan kepalanya. Sudah ada gerak belum? Tanya Ervan. Sudah bang, geraknya ganti-gantian. Pertama, gerak ke sini, kemudian tukar ke sini, kemudian pindah lagi ke sini. Sepertinya beda-beda orang, ucap Darlene yang menunjukkan posisi di mana bayinya bergerak kepada suaminya. Apa perlu abang kasih komando? Tanya Ervan. Komando gimana? Darlene bertanya dengan menatap wajah suaminya. Disuruh gerak serentak, ucap Ervan. Darlene tertawa mendengar ide suaminya. Gantian aja yang gerak, udah buat gimana gitu. Gimana kalau geraknya sama-sama? Ucap Darlene. Ervan tersenyum dan mengusap perut istrinya. Pria itu mencium perut istrinya, sesuai dengan posisi di mana bayinya yang disusunnya secara rapi. Anak Dedi mau mandi ya? Duh, pasti dari tadi udah tutup hidung ini anak-anak, karena Momi yang gak mandi dari pagi, ucap Ervan yang mengusap perut istrinya. Darlene tersenyum mendengar ucapan suaminya. Mandi sekarang ya sayang, nanti kesorean, ajak Ervan. Iya bang, jawab Darlene yang begitu malas untuk beranjak dari duduknya. Tubuhnya terasa sudah semakin berat.